Pneumonia, pneumonia, pneumonia. Pneumonia berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti penyakit paru. Namun, seperti apakah pneumonia itu? Mari kita bahas. Pneumonia didefinisikan sebagai suatu infeksi akut yang terjadi di bagian zona respirasi yang disebut juga dengan parenkim paru karena adanya mikroorganisme tertentu. Pneumonia dapat diklasifikasikan dengan dua cara, yaitu berdasarkan tempat pasien terinfeksi dan berdasarkan etiologi penyebabnya. Nah, berdasarkan tempat pasien terinfeksi, pneumonia dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, community acquired pneumonia, dan yang kedua, hospital acquired pneumonia atau biasa disebut dengan infeksi nosokomial. Suatu kasus pneumonia digolongkan ke dalam community acquired pneumonia apabila saat pasien terdiagnosis tidak ada riwayat rawat inap dalam 2 minggu terakhir atau sudah rawat inap tapi kurang dari 48 jam. Nah, penyebab tersering dari CAP atau Community Acquired Pneumonia ini adalah Streptococcus pneumonia atau Pneumococcus. Berkebalikan dengan itu, suatu kasus pneumonia dimasukkan ke dalam Hospital Acquired Pneumonia atau infeksi nosokomial apabila saat pasien terdiagnosis, pasien memiliki riwayat rawat inap dalam waktu 2 minggu terakhir, atau pasien sudah dilawat inap lebih dari 48 jam, di mana pada awal rawat inap belum terdapat gejala respirasi. Lebih lanjut, HAP atau Hospital Acquired Pneumonia ini dibagi menjadi dua, yaitu non-ICU Acquired dan ICU Acquired Pneumonia. Kemudian, ICU Acquired Pneumonia dapat lagi dibagi menjadi Ventilator Associated dan Non-Ventilated Intensive Care Acquired Pneumonia. Penyebab tersering HAP adalah Staphylococcus aureus. Klasifikasi berdasarkan tempat pasien terinfeksi ini penting karena infeksi yang timbul di lingkungan rumah sakit mungkin saja melibatkan lebih banyak patogen yang resisten terhadap obat dibandingkan dengan infeksi yang timbul di masyarakat. Sebagai pengetahuan tambahan, kamu perlu tahu bahwa terdapat istilah lain yang menggambarkan infeksi di fasilitas kesehatan selain rumah sakit, yaitu HCAP, yang artinya Healthcare Associated Pneumonia. Namun, klasifikasi ini tidak pernah diakui secara internasional. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada klasifikasi berdasarkan etiologi dari pneumonianya. Klasifikasi ini baru dapat dilakukan jika hasil lab mikrobiologi sudah didapatkan. Nah, patogen penyebab pneumonia dapat berupa virus, bakteri, fungi, mycobacterium, ataupun parasit. Perlu dicatat bahwa terdapat penyebab khusus lain seperti aspirasi isi lambung ataupun isi pencernaan ke dalam saluran pernapasan. Pneumonia jenis ini disebut dengan pneumonia aspirasi. Pneumonia jenis ini dapat meningkat pada kondisi gangguan menelan, gangguan kesadaran, GERD, dan gangguan refleks batuk. Beberapa faktor risiko yang cenderung dapat mengembangkan pneumonia adalah yang pertama, usia tua lebih dari 65 tahun. Yang kedua, komorbid kronis seperti PPOK, kanker, diabetes, penyakit hati kronis, dan gangguan ginjal. Yang ketiga, kelainan imunosupresif seperti HIV, transplantasi organ solid, dan penggunaan obat imunosupresan. Yang keempat, faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko aspirasi seperti pemasangan endotracheal tube, stroke, dan kelainan neurologis. Yang kelima, penggunaan obat proton pump inhibitor, penggunaan antipsikotik, dan inhalan kortikosteroid. Dan yang keenam, gaya hidup seperti kebiasaan merokok, sering minum alkohol, dan malnutrisi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya pneumonia. Meskipun pneumonia lebih berisiko terjadi pada lansia, sebenarnya semua golongan usia juga dapat menderita pneumonia. Pada neonatus, risiko pneumonia ditimbulkan oleh patogen yang ada di jalan lahir. Contohnya Streptococcus grup B, Klebsiella, Escherichia coli, dan Listeria monocytogenes. Pada late onset neonatus, bakteri yang biasa ditemukan adalah Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes, dan Staphylococcus aureus. Pada anak usia 30 hari sampai 2 tahun, patogen yang paling sering ditemukan adalah virus. Pada usia 2 hingga 5 tahun, paling sering virus, Streptococcus pneumonia, dan Haemophilus influenza tipe B. Pada usia 5-13 tahun, patogen yang paling sering ditemukan adalah Streptococcus pneumonia dan Mycoplasma pneumonia. Sementara itu,
Pada usia remaja dan dewasa, penyebab pneumonia yang perlu dicurigai adalah Mycobacterium tuberculosis. Perlu dicatat, menurut data WHO, Streptococcus pneumonia adalah penyebab paling umum pneumonia bakteri pada anak-anak. Haemophilus influenza tipe B adalah penyebab paling umum kedua dari pneumonia bakteri. Respiratory syncytial virus adalah penyebab virus pneumonia yang paling umum. Pada bayi yang terinfeksi HIV, pneumocystis jirovecii adalah salah satu penyebab pneumonia yang paling umum. Selanjutnya, kita ke patofisiologi pneumonia. Patogen penyebab pneumonia dapat menyebar melalui kontak langsung ataupun tidak langsung seperti melalui droplet dan aerosol. Namun, pada sebagian besar kasus, pneumonia disebabkan oleh mikroorganisme yang berpindah dari nasofaring ke saluran pernapasan bagian bawah, seperti pada kasus pneumonia aspirasi. Prinsip utama patofisiologi dari pneumonia adalah terjadi ketidakseimbangan antara patogen dan mekanisme pertahanan tubuh. Mekanisme pertahanan umum yang biasanya terganggu dalam patogenesis pneumonia meliputi mekanisme pertahanan sistemik, mucociliary clearance, impaired cough reflex, dan accumulation of secretion. Pada mekanisme pertahanan sistemik, terganggunya sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif baik humoral maupun cell-mediated sering ditemui pada pneumonia. Yang kedua, mucociliary clearance sering terganggu pada perokok dan sindrom Cartagener. Yang ketiga, impaired cough reflex atau gangguan refleks batuk sering terjadi pada pasien koma atau penyalahgunaan zat tertentu. Dan yang keempat, accumulation of secretion atau akumulasi sekresi paru yang sering terjadi pada kasus cystic fibrosis atau obstruksi bronkial. Kolonisasi patogen yang berlebihan di alveolus akan mengaktifasi kerja makrofag. Makrofag yang melakukan fagositosis terhadap patogen ini akan mengeluarkan sitokin proinflamasi seperti tumor nekrosis faktor alfa, interleukin 8, dan interleukin 1 yang merekrut sel inflamasi lain seperti neutrofil ke tempat infeksi. Selain itu, makrofag juga menyajikan antigen ini ke sel T yang memicu mekanisme pertahanan seluler dan humoral, mengaktifkan komplement dan membentuk antibodi terhadap patogen tersebut. Mekanisme pertahanan tubuh ini menyebabkan radang parenkim paru-paru dan membuat lapisan kapiler bocor, sehingga menyebabkan kongesti eksudatif dan menimbulkan gejala pneumonia seperti menimbulkan gambaran konsolidasi pada X-ray. Secara histopatologi, gambaran pneumonia dapat dibagi menjadi bronkopneumonia atau lobular pneumonia dan lobar pneumonia. Bronkopneumonia terjadi ketika infeksi mengarah ke beberapa fokus konsolidasi yang berlainan di dalam paru-paru. Bronkopneumonia ditandai dengan peradangan supuratif berbentuk patch yang terlokalisasi di sekitar bronkus yang bisa atau tidak terlokalisasi pada satu lobus paru-paru. Pneumonia yang parah kadang dapat menyebabkan pembentukan abses paru, kerusakan total jaringan, dan pembentukan kantong berisi nanah di area vokal paru-paru. Infeksi dapat menyebar ke rongga pleura, membentuk eksudat fibrinopurulen yang disebut dengan emphysema. Lobar pneumonia adalah konsolidasi difus yang melibatkan seluruh lobus paru-paru, namun terbatas pada lobus yang bersangkutan. Kondisi ini sering disebabkan oleh Streptococcus pneumonia. Dari awal kolonisasi hingga resolusi memerlukan waktu kurang lebih 3 minggu. Patogenesis lobar pneumonia dapat dipecah menjadi 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap kongesti. Tahap ini terjadi pada hari pertama hingga hari kedua. Pada tahap ini, terjadi pelebaran kapiler, dan alveolus terisi eksudat seluler seperti neutrofil, limfosit, dan juga bakteri. Tahap yang kedua adalah red hepatization. Tahap ini berlangsung pada hari kedua hingga hari keempat. Tahap ini ditandai dengan infiltrasi sel darah merah, neutrofil, dan fibrin ke dalam cairan alveolar. Secara makroskopis, paru akan terlihat seperti hepar karena merah dan padat. Tahap ketiga disebut juga dengan gray hepatization. Tahap ini terjadi pada hari keempat hingga hari ketujuh. Pada tahap ini, sel darah merah mulai rusak dan bercampur dengan eksudat fibrinopurulen yang menyebabkan transformasi warna merah menjadi abu-abu. Pada tahap ini, makrofag akan bermigrasi ke alveolus. Tahap terakhir atau resolution terjadi 1 hingga 2 hari setelah gray hepatization. Tahap ini ditandai dengan pembersihan eksudat oleh makrofag residen dengan atau tanpa pembentukan sisa jaringan parut. Selanjutnya, diagnosis pneumonia
ditegakkan melalui pertimbangan terhadap 4 aspek, yaitu manifestasi klinis, radiologis, mikrobiologis, dan respon pengobatan. Yang pertama, berdasarkan manifestasi klinis, tanda dan gejala pneumonia dapat kita bagi menjadi tanda dan gejala sistemik yaitu demam, kekakuan, mialgia, dan kebingungan. Lalu, tanda dan gejala respiratori seperti batuk, dispnea, produksi sputum, dan nyeri dada. Yang kedua, radiologis. Chest radiograf yang merupakan baku emas radiologis diagnosis pneumonia berfungsi untuk menyediakan beberapa diagnosis banding. Hal ini dikarenakan kasus gambaran pneumonia biasanya tumpang tindih dengan gambaran penyakit lain. Yang ketiga, mikrobiologis. Dari segi mikrobiologis, pemeriksaan kultur sputum sangat berguna untuk menentukan penyebab definitif infeksi dan berguna untuk menentukan treatment lanjutan yang sesuai. Yang keempat, respon pengobatan. Respon pneumonia terhadap pengobatan yang diberikan juga dapat membantu dalam menentukan kemungkinan penyebab infeksi maupun pilihan tata laksana yang harus dilakukan setelahnya. Diagnosis banding pneumonia dapat berupa gangguan lain pada paru maupun gangguan jantung yang muncul secara akut dengan ciri batuk dan atau sesak napas yang terjadi bersamaan dengan kelainan radiologis. Beberapa diagnosis banding yang paling sering diduga adalah cardiac failure atau pulmonary edem, pulmonary embolism, cancer baik itu yang primer maupun metastasis, dan adult respiratory distress syndrome atau ARDS. Beberapa diagnosis banding yang lebih jarang adalah cryptogenic organizing pneumonia, allergic bronchopulmonary aspergillosis, pneumonitis akut, eosinophilic pneumonia, pulmonary hemorrhage, dan pulmonary vasculitis. Berikutnya, kita masuk ke dalam tata laksana pneumonia. Antibiotik adalah terapi utama untuk pneumonia. Idealnya, terapi harus sesuai dengan patogen. Namun, patogen sering tidak teridentifikasi. Di lain pihak, karena terapi harus segera dimulai, diperlukan terapi empiris yang diarahkan pada patogen etiologi yang paling mungkin. Terapi empiris diberikan selama menunggu hasil kultur. Setelah hasil tes diagnostik dan tes resistensi tersedia, dilakukan terapi deeskalasi, yaitu penggantian tata laksana empiris dengan pemberian antibiotik dengan spektrum yang lebih sempit dan spesifik. Pada dasarnya, prinsip pengobatan pneumonia ada dua, yaitu yang pertama, terapi suportif. Terapi suportif terdiri dari istirahat, minum secukupnya untuk mengatasi dehidrasi, menurunkan demam, dan pemberian mukolitik atau ekspektoran. Prinsip yang kedua barulah terapi definitif. Terapi definitif adalah pemberian antibiotik yang harus diberikan kurang dari 8 jam. Terdapat beberapa pilihan untuk tata laksana pada pasien rawat jalan. Pada pasien yang sebelumnya sehat dan tidak ada risiko resistensi, obat yang paling direkomendasikan adalah obat-obatan golongan makrolit seperti azitromisin, klaritromisin, dan eritromisin. Namun, jika obat tersebut tidak tersedia, doksisiklin dapat dijadikan alternatifnya. Apabila pasien memiliki komorbid seperti penyakit jantung kronik, paru, hati, ataupun penyakit ginjal, diabetes, alkoholisme, keganasan, kondisi imunosupresif atau penggunaan obat imunosupresif, penggunaan antibiotik lebih dari 3 bulan atau faktor risiko lain, maka obat yang digunakan adalah amoksisilin dosis tinggi, yaitu 1 gram untuk 3 kali 1 per hari, atau amoksisilin clavulanat dengan dosis 2 gram untuk dosis 2 kali 1 per harinya. Yang kedua, obat dari golongan fluoroquinolone respirasi, seperti moxifloxacin atau levofloxacin yang biasanya dikonsumsi 750 mg per harinya. Obat golongan fluoroquinolone ini juga merupakan alternatif bagi pasien yang memiliki alergi terhadap penisilin. Alternatif obat lainnya dapat berupa ceftriaxone, cefodoxime, cefuroxime, dan doxycycline. Untuk pasien rawat inap tanpa rawat ICU, obat yang dapat digunakan adalah fluoroquinolone respirasi dan beta-lactam yang dikombinasikan dengan makrolit. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Selamat belajar.